Baik, kita bahas lagi pemirsa kaitannya dengan umroh dibuka lagi yang sudah diberikan angin segar oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sudah tersambung dengan Pak Firman M. Nur yang merupakan Ketua Umum dari DPP Ampuri. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat untuk Anda Pak Firman. Alhamdulillah, terima kasih. Kami baru saja tadi berbincang dengan salah satu jamaah umroh yang baru saja tiba di Tanah Suci dan saat ini masih menjalani proses karantina gitu. Tadi kami sempat singgung apakah memang ada tambahan-tambahan dan lain-lainnya begitu ya kaitannya dengan biaya dan lain-lain. Benar ya, memang ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah di luar dari biaya yang memang sudah dikeluarkan sebelumnya. Pertama adalah umroh kali ini yang dibuka di tahap 3, keberangkatannya kemarin tanggal 1 November adalah keberangkatan pertama jamaah umroh di luar Saudi Arabia. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa mengirimkan jamaahnya ke Tanah Suci. Ini sebuah kesyukuran bagi kita semuanya. Dan karena umroh ini dilakukan dalam kondisi pandemi atau istilah yang paling terkenal adalah new normal, tentu ada kebijakan atau protokol baru yang dibebankan untuk memastikan perjalanan ini aman dan nyaman bagi seluruh jamaah. Jadi akan timbul kebijakan di antaranya adalah batasan usia dari 18 ke 50 tahun. Yang kedua, diwajibkan dari seluruh jamaah yang akan berangkat harus lulus tes PCR atau swab. Ini juga akan ada tambahan biaya. Dan akan ada karantina selama 3 hari di kota kedatangan, baik di Jeddah, Mekah, atau di Madinah, untuk memastikan bahwa jamaah ini kondisinya sehat dan betul-betul sehat, sehingga setelah 3 hari karantina, baru bisa menjalankan ibadahnya. Jadi banyak hal lain yang menyebabkan penyesuaian biaya, Mbak Rizka. Baik, 30% begitu ya, kurang lebih kira-kira? Ya, asumsinya sekitar 30% dari biaya umroh sebelum ditutup tanggal 27 Februari yang lalu. Baik, Pak Firman, kalau dari data Anda sudah berapa jamaah yang diberangkatkan sejak kemarin? Kemarin baru berangkat sekitar 310 atau 320 yang baru berangkat. Dan kondisi saat ini kenapa tidak bisa banyak? Karena memang kerajaan Saudi Arabia memperlakukan persyaratan lain, yaitu hanya boleh menggunakan pesawat Saudi Airlines saja. Jadi jamaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci hanya bisa menggunakan satu pesawat, yaitu Saudi Airlines. Karena saat ini Saudi Airlines masih beroperasional 3 kali seminggu, makanya belum banyak yang bisa berangkat. 300, kurang lebih 300 sekian ini berapa persen dari jamaah umroh yang memang pada saat itu gagal berangkat atau ketika umroh ini ditutup untuk seluruh negara? Ya, ketika umroh ini ditutup seluruh negara, Indonesia saat itu di sistem Siskopatu sudah terdaftar sekitar 56.000 jamaah umroh yang sudah lunas dan siap berangkat. Nah, untuk periode keberangkatan awalnya kami tetap memprioritaskan, kami mengajak juga untuk anggota kami, anggota Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang beranggotakan lebih dari 450 penyelenggara ini untuk memprioritaskan jamaah yang tertunda dulu. Namun dari batasan usia saja sudah 60% tidak bisa berangkat karena usia mereka di bawah 18 tahun atau di atas 50 tahun. Jadi hanya tersisa sekitar 26.000 jamaah saja yang qualified sesuai dengan batasan usia. Oke, artinya apakah memang ada kompensasi bagi jamaah yang belum diperbolehkan untuk berangkat di bawah usia 17 tahun maupun yang berada di atas usia 50 tahun? Saat ini kami, Mbak Rizka, tidak bisa memberikan kompensasi apapun. Karena umroh dalam new normal ini kebijakan semuanya berlaku kebijakan Saudi Arabia. Baik tentang pembatasan usia, lulus swab PCR, dan lain sebagainya tadi itu berlaku. Jadi kita hanya bisa menyampaikan ke jamaah kondisi yang ada. Dan sambil berharap keadaan ini kembali normal, umroh bisa sebagaimana sedia kala, yaitu kuotanya unlimited, keberangkatan sehari lebih dari 5.000 orang dari Indonesia, dan bisa kapanpun siap dan langsung berangkat. Baik, Pak Firman, kita sudah tersambung juga dengan Pak Arfi Hatim dari Dirjen Bina Umroh dan Haji Khusus dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Arfi. Waalaikumsalam Mbak Rizka, selamat malam.
Selamat malam Pak Arfi, di sini sudah ada Pak Firman juga dari Ampuri. Tadi kita sudah sempat berbincang sedikit. Pak Arfi, kalau boleh tahu dari Kemenak sendiri untuk regulasi umroh yang baru ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi sudah selesai dan sudah dikeluarkan kah Pak? Sudah, Mbak, Mhm. dan kami sudah mengedarkan juga pada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh, kepada asosiasi, pada stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah umroh, Mhm. Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi, serta KKP, Ya. sehingga ini menjadi pedoman bagi kita semuanya dalam penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, regulasinya seperti apa Pak? Kalau boleh disampaikan sedikit bocorannya mungkin. Ada beberapa hal, ya tentu yang pertama yaitu terkait dengan persyaratan jemaah. Ya. Persyaratan jemaah pertama dari sisi usia, Mhm. kita mengikuti ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, yaitu usia 18 sampai 50 tahun. Ya. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dan jemaah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atau risiko yang timbul akibat COVID-19. Mhm. Dan yang terpenting lagi adalah bukti bebas COVID-19. Mhm. Karena ini juga dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu yang berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan ke Arab Saudi. Gitu, Mbak. Termasuk juga penerapan protokol kesehatan baik di tanah air selama perjalanan maupun di Arab Saudi. Dan PPIU bertanggung jawab untuk melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan juga setelah tiba dari Arab Saudi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Untuk bandara keberangkatan, kami menetapkan ada 4. Yang pertama adalah Soekarno-Hatta, Banten. Kemudian yang kedua Juanda, Jawa Timur. Yang ketiga Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dan Kuala Namu, Sumatera Utara. Walaupun untuk tahap awal kita mengetahui bersama bahwa keberangkatan ke Arab Saudi itu baru hanya dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Untuk transportasi udara, ya kami menghimbau pada seluruh penyelenggara ibadah umroh yang akan berangkatkan jemaahnya agar gunakan maskapai yang direct. Ya. Atau langsung ke Arab Saudi gitu. Baik, Pak Arfi, adakah alasan khusus mengapa hanya dipilih 4 bandara besar saja? Ya, jadi kita ikuti edaran dari Kementerian Hukum dan HAM tentang penerapan atau perlakuan bagi penanganan kepulangan warga negara dan kedatangan warga negara asing dari luar negeri. Mhm. Termasuk juga ada keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut sesungguhnya ada 7 bandara untuk tempat pemeriksaan imigrasi, ya. Selain 4 yang saya sebutkan tadi, termasuk juga di dalamnya Hamnadi Batam, Denpasar, dan Manado. Mhm. Tapi ini kan kita harus memastikan dan mengendalikan segala sesuatunya. Jadi tidak hanya Kementerian Agama, kesiapan dari KKP sebagai garda terdepan, kemudian Ditjen Imigrasi, untuk tempat pemeriksaan imigrasi, Ya. dan termasuk juga dari Angkasa Pura, gitu Mbak. Mhm.
Baik, untuk tahapan sendiri, Pak Arfi, ini seperti apa untuk keberangkatan? Kalau tadi Anda menyampaikan harus ada masa karantina sebenarnya 3 hari. Lalu, ketika nanti jamaah akan kembali ke Indonesia, apakah memang juga akan tetap, dilakukan karantina? Kemudian karantina ini akan dilakukan di mana? Gini, sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh otoritas Bandara Arab Saudi yaitu GAKA, maka warga negara atau jemaah umroh yang akan kembali ke tanah air harus dilakukan PCR swab di tempat keberangkatan, Baik, artinya di Arab Saudi. ya. Ya. Jadi ketika tiba di Arab Saudi, ketika tiba di Indonesia, tentu sudah harus memperlihatkan hasil PCR swab yang negatif. Ya. Apabila tidak bisa memberikan atau memperlihatkan PCR swab, maka perlu dilakukan karantina di Indonesia sambil dilakukan PCR swab-nya. Ini kita mengikuti kepada kebijakan atau edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia dari luar negeri. Ya. Gitu. Di mana dipersyaratkan ada hasil PCR swab-nya dari negara tempat keberangkatan. Baik, Pak Arfi, saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, tentu ini menjadi situasi yang tidak mudah begitu ya untuk menjalankan ibadah umroh bagi para jamaah. Dari teman-teman travel umroh sendiri untuk melakukan persiapan ini kira-kira seperti apa? Kaitannya dengan protokol kesehatan yang memang harus diterapkan oleh seluruh jamaah baik di Indonesia maupun juga ketika berada di Tanah Suci. Ya, kita sampai saat ini berusaha memenuhi sebuah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan baik oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi Arabia. Tentu semua kebijakan itu dalam artian untuk memastikan keamanan, keselamatan jamaah. Karena Saudi Arabia sendiri sebelum melakukan pembukaan umroh ini melakukan tahap-tahap analisa yang sangat dalam sekali dan uji coba yang selalu berkelanjutan. Hingga masuk kepada tahap di mana jamaah Indonesia dianggap cukup baik dan cukup aman untuk diterima di negara Saudi. Ini sebuah kesyukuran kita semuanya. Kita berharap jamaah-jamaah tersebut dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci dengan baik. Mengenai ketentuan-ketentuan itu, kita akan coba untuk kita sosialisasikan dengan baik ke para jamaah agar keberangkatan umroh di masa pandemi ini betul-betul bisa dipahami. Kondisinya sangat berbeda dengan umroh sebelum pandemi yang lalu, di mana banyak protokol yang harus dipenuhi, banyak hal yang harus dilakukan, dan sifatnya dilakukan bersama-sama dengan rombongan. Jadi tidak boleh terpisah dari rombongan. Bahkan ada batasan minimal satu rombongan untuk menunaikan ibadah umrohnya. Yang kemudian yang lain daripada itu penting sekali untuk selalu berkoordinasi. Karena jadwal ibadah itu sendiri sudah terjadwal dengan baik oleh sistem I'tamarna yang mereka berikan, sehingga tidak ada jamaah yang tidak melaksanakan umroh di waktunya, karena kecuali di waktu yang telah ditentukan mereka tidak bisa melaksanakan umroh. Takutnya akhirnya belum sempat menunaikan umroh dan harus pulang ke tanah air. Artinya memang sudah disiapkan jadwal secara khusus dan harus dilakukan secara rombongan begitu ya, betul, Pak Firman betul. ya. Kalau Makanya, biasanya masyarakat masih bisa pergi sendiri untuk melakukan ibadah umroh, namun kali ini tidak bisa. Ya, kadang maksudnya saya bukan biasanya tetap menggunakan PPU penyelenggara untuk berangkat, namun di sana mereka self-service mengatakan bahwa sudah pengalaman, sudah sering lain sebagainya. Kami izin Pak, kami melaksanakan sendiri. Sekarang tidak bisa, semuanya harus bersama-sama. Artinya harus mengikuti aturan yang memang sudah diterapkan dari travel umroh maupun juga dari pihak pemerintah Arab Saudi begitu ya Pak Firman ya. Betul. Lain daripada itu kami berharap semua siapapun akan berangkat ke Tanah Suci memastikan dirinya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya dan bertanggung jawab atas jamaah yang lainnya. Misalnya begini, sudah merasa bahwa mereka tidak fit, kurang sehat dan sebagainya, berusaha untuk tidak memaksakan diri untuk berangkat. Karena kita ingin ibadah, kita ingin nyaman, selamat, kembali ke tanah air masing-masing, begitu juga jamaah yang lainnya. Baik, Bapak-Bapak kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita masih ada satu segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara sesaat lagi.